Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggit Putri Prastiani Tias. Saya dari kelas 3 PAID dengan NIM 20174021666. Video ini saya buat untuk menjawab soal ulangan akhir semester mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia yang diampu oleh Bapak Muhammad Nur Halim. Soal nomor 1, jelaskan dasar teori-teori psikologi pendidikan yang sangat erat kaitannya dengan urgensi multimedia dalam pembelajaran. Ada 4 teori. Teori yang pertama yaitu teori belajar behavioristik. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Menurut teori ini, dalam proses belajar mengajar yang terpenting adalah seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Teori yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Berdasarkan teori belajar kognitif, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Dengan kata lain, belajar tidak harus berbicara tentang perubahan tingkah laku atau sikap yang bisa diamati. Teori ini dapat belajar dengan baik ketika materi pelajaran yang baru bisa beradaptasi dengan struktur kognitif atau kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Teori yang ketiga, teori belajar humanistik. Teori yang ketiga, teori belajar humanistik. Teori ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Hal ini karena humanistik sendiri merupakan ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Yang keempat, teori belajar konstruktivisme. Teori ini mengatakan bahwa peserta didik harus lebih aktif dalam pembelajaran. Peserta didik menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang ada untuk memproses informasi yang masuk. Teori ini menyatakan bahwa peserta didik menafsirkan informasi dengan cara pengamatan, pemrosesan, dan interpretasi. Soal nomor 2, jelaskan satu teori desain multimedia dan jelaskan bagaimana penerapannya dalam pembelajaran. Teori desain pembelajaran menjadi penting karena membantu para penggunanya untuk mengembangkan proses rancangan desain multimedia dalam pembelajaran. Teori yang menurut saya dapat digunakan dalam pembelajaran multimedia yaitu teori konstruktivisme. Teori ini menganggap bahwa pengetahuan sebagai sesuatu yang dibangun oleh peserta didik karena mereka berusaha untuk memahami pengalaman mereka. Belajar menurut pandangan teori ini adalah proses aktif membangun makna berdasarkan pengalaman. Selain itu, belajar adalah proses sosial yang melibatkan kolaborasi peserta didik dan makna dari berbagai perspektif. Penerapan teori konstruktivisme terhadap desain pembelajaran adalah memiliki maksud penting untuk mengajar, seperti mengajar bukan masalah mentransfer pengetahuan. Guru bukanlah sumber pengetahuan, tapi membimbing yang memberi peserta didik kesempatan untuk membangun pengetahuan baru. Guru harus merancang lingkungan belajar yang mendorong pembelajaran aktif, yang menghasilkan peserta didik untuk memperluas pengetahuan dan juga keterampilan. Selanjutnya, soal nomor 3, yaitu jelaskan minimal 3 aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan untuk menunjang pembelajaran PAI. Berikut juga kelemahan dan keunggulannya.
Aplikasi yang pertama yaitu aplikasi Maktabah Syamilah. Aplikasi ini sangat dikenal di kalangan pesantren, akademisi, dan cendekiawan muslim karena aplikasi ini terdapat berbagai kitab ulama Islam, baik kitab klasik maupun kitab kontemporer. Adapun beberapa kitab yang terdapat dalam aplikasi Maktabah Syamilah yaitu kitab fikih, kitab tauhid, kitab tajwid, maupun kitab-kitab lainnya, serta kitab fahros atau kitab indeks, kemudian ada juga kamus. Kelebihan dari Maktabah Syamilah ini dipercaya untuk dijadikan referensi penulisan makalah. Caranya yang mudah, cepat, dan ekonomis jika dibandingkan dengan biaya membeli ratusan jilid kitab-kitab. Kelemahan dari aplikasi Maktabah Syamilah ini terkadang terjadi ketidakcocokan nomor halaman versi digital dengan versi cetaknya, sehingga sulit menemukan cross-check untuk validasi informasi yang diperoleh. Aplikasi yang kedua yaitu aplikasi Muslim Life. Aplikasi ini aplikasi platform pembelajaran yang bertujuan untuk membantu tauladan dengan sifat pembelajaran yang produktif. Kelebihan dari aplikasi ini tersedia fitur video pembelajaran seperti pembahasan tajwid dan materi keislaman lainnya. Tersedia juga fitur asuh hafiz yang menyalurkan donasi kepada para penghafal Al-Quran. Kelemahan dari aplikasi Muslim Life ini harus menggunakan data seluler sehingga membuat beberapa video itu terjeda. Aplikasi yang ketiga yaitu aplikasi belajar agama Islam bersama Marble. Aplikasi ini berupa game dengan berbagai materi agama Islam seperti rukun Islam, rukun iman, malaikat dan tugasnya, 25 nabi dan rasul, huruf dan angka Arab, Khulafaur Rasyidin, bulan Hijriyah, serta Asmaul Husna. Kemudian ada juga tata cara wudhu dan tata cara sholat. Game ini cocok untuk usia anak 4-8 tahun karena mengandung materi yang ringan dan mudah dipahami. Kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini. Kelebihannya, materi sangat mudah dipahami dan juga ringan. Banyak terdapat materi pembelajaran yang bisa menunjang anak dalam belajar agama Islam. Kemudian kekurangan dari aplikasi ini lama dan terkadang susah diinstal karena membutuhkan penyimpanan yang cukup besar. Sekian jawaban dari soal UAS mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia yang saya paparkan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.